Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpor Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpor Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pasca serangan Israel ke Lebanon, militer Iran menghujani langit kota Tel Aviv dengan ratusan rudal balistik dan juga hipersonik. Perdana Menteri Israel mengecam tindakan Iran serta akan melakukan serangan balasan ke depannya. Lantas bagaimanakah situasi ini? Berikut informasinya. Konflik berkepanjangan terus hadir di kawasan Timur Tengah hingga saat ini. Beberapa waktu lalu, militer Iran berhasil memenuhi sumpahnya untuk membalas serangan Israel sesaat setelah kematian pemimpin Hamas dan Hizbullah. Melalui rekaman video dari sosial media, tampak langit Israel berhasil dihujani lebih dari 180 rudal balistik hingga hipersonik. Ratusan rudal tersebut ditembakkan usai tindakan keji sebelumnya yang dilakukan militer Israel, IDF, dengan cara menginvasi Lebanon serta menargetkan infrastruktur Hizbullah. Namun dalih target Israel dialihkan dengan membombardir berbagai fasilitas sipil seperti kamp pengungsi serta meluluh lantahkan markas besar kelompok Hizbullah. Serangan ini menyebabkan berbagai orang penting kelompok Hizbullah tewas. Kendati demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyorot serangan yang dilakukan oleh Iran dapat digagalkan dengan mudah berkat sistem pertahanan udara Iron Dome negara tersebut. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. Usai konflik yang saling serang ini, sejumlah sumber menyebut bahwa pihak Israel akan mendeklarasikan perang fase baru ke depannya meskipun melibatkan banyak negara di kawasan Timur Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Indonesia merespon eskalasi serangan yang diluncurkan militer Iran ke beberapa titik di negara Israel kemarin. Atas peristiwa ini, Indonesia mendesak seluruh pihak untuk menahan diri guna meredam kemungkinan eskalasi secara masif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, menyampaikan keprihatinan yang saat ini tengah terjadi di kawasan Timur Tengah. Serangan Iran terhadap Israel menjadi berkecamuk pasca serangan mematikan tentara Israel IDF di Lebanon beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Roy khawatir bahwa eskalasi ini dapat memberikan potensi perang dengan skala yang lebih besar lagi akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB di New York lalu. Mewakili Indonesia, Kemlu turut mendesak seluruh pihak untuk menahan diri atas peristiwa ini. Atas peristiwa tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB agar dapat mengadakan pertemuan intensif dan lugas guna meredam ketegangan yang kian tak terbendung di Timur Tengah. Adapun keselamatan warga negara Indonesia, WNI yang sedang berada di kawasan konflik sedang dalam tahap evakuasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di kawasan tersebut. Selain itu, keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Dan terkait hal ini dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon juga sedang dan terus berlangsung. Seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah juga terus melakukan koordinasi dan terus melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing. Demikian yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Lebih lanjut, pemerintah akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh perwakilannya di kawasan konflik guna memastikan keselamatan WNI ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berbeda dari pernyataan Netanyahu dan Indonesia, Sekjen PBB mengutuk keras serangan yang diluncurkan ke Israel pada beberapa waktu yang lalu. Dalih mendukung Palestina tidak dibenarkan olehnya, namun hanyalah menambah beban yang ada. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, mengecam tindakan Iran atas Israel yang menewaskan puluhan warga setempat. Serangan itu dilakukan Iran atas rangkaian kecamannya terhadap aksi invasi Israel atas Lebanon pada pekan lalu. Menurutnya, serangan ini tampak paradoks karena tidak menunjukkan bukti apapun dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina maupun mengurangi penderitaan mereka. Since October 8th, Hezbollah attacks on Israel have killed 49 people, with over 60,000 people displaced from their homes. It is absolutely essential to avoid an all-out war in Lebanon, which would have profound
and devastating consequences. Madam President, yesterday Iran launched approximately 200 ballistic missiles towards Israel. It stated it was in response to the killings of Hassan Nasrallah and the Islamic Revolutionary Guard's Corps Commander Abbas Nilforushan last week, as well as that of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran in July. Millions of people across Israel and the occupied Palestinian territory were forced to seek shelter. One person was killed from the Iranian strikes, a Palestinian in the occupied West Bank. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sampah makanan menjadi persoalan di seluruh penjuru dunia. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, pemerintah Amerika Serikat menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Tak hanya itu, bahkan ada sebuah aplikasi yang menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan juga supermarket dengan harga miring. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150 sampai 200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA.
Terima kasih masih bersama kami dalam Sinfo Dunia. Pemirsa, 2 investor muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbarukan bagi lingkungannya, sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, têm me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é um inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, seorang diaspora Indonesia di Virginia berganti profesi menjadi guru silat dan juga khotib yang berkeliling memberi khutbah di masjid-masjid Amerika. Padahal sebelumnya dirinya berprofesi lama di bidang perhotelan. Tapi kan karena kita muslim kan kita punya pakaian musim ya. Secara umum kan pakaian musim kayak gitu. Ajaran Nabi juga kan kita harus 3 lapis. Sosok yang satu ini memang mudah dikenali dari cara berpakaiannya, apakah pakaian muslim atau baju silat. Menjadi guru pencak silat dan khotib terbang yang memberi khutbah di masjid berbagai kota di Amerika adalah profesi Tera Kurnia. Berangkatnya hari Kamis, Mas. Hari Kamis, kemudian nginep 1 malam di hotel. Kemudian besoknya ngasih khutbah setengah jam, udah habis itu pulang. Jadi lebih banyak travelingnya daripada khutbah. Diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia yang sudah menetap di AS sejak tahun 2000, awalnya bekerja sebagai manajer hotel berbintang selama 7 tahun. Untuk hobi sehari-hari, saya ngajar silat di Kedutaan Besar Indonesia yang di Washington DC, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi ketagihan. Pesilat yang mendalami ilmu bela diri aliran Al-Azhar dan Cimande ini sudah ikut kompetisi silat sejak usia 14 tahun. Seorang guru itu kan panggilan hati aja gitu. Kita ngajar karena kita lihat alhamdulillah
murid-murid kita banyak sukses gitu ya. Buat saya tuh alhamdulillah seperti ada rewarding lah istilahnya. Bagi Tera, mengajar adalah sebuah amanah dari orang tuanya, termasuk mengajar silat kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki Down syndrome dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Nggak nyangka gitu, lewat silat ternyata ngebantu. Karena silat itu ya kalau enaknya kalau latihan silat bukan cuma diajarin secara fisik, tapi gimana supaya dia bisa fokus. Kita ada hening kan, meditasi. Michelle Rashid yang sudah 8 bulan berlatih bersama kedua saudaranya menganggap silat tak kalah keren dari ilmu bela diri lain. I think it's fascinating. I think it's nice. Well, it's not that hard. It makes me more confident. Harun Rashid, ayah Michelle, senang putrinya belajar silat dan memuji cara mengajar Tera. I think they can learn humility, patience, self-defense, discipline. I was interested in to see what the kids could learn. I think he's very involved with the kids. I think he teaches them a lot. He also jokes and plays around with them, so they don't feel like it's a task, and then they enjoy themselves. Profesi sebagai khotib terbang diawali Tera setelah kerap memberi informasi mengenai kehidupan beragama di AS melalui media sosial. Ia pun mengikuti program sertifikasi menjadi pengkhutbah di Masjid Adam Center, Virginia. Salah satu istilahnya protokolnya itu ya jangan ngomongin politik misalnya, atau jangan keras-keras. Kita tuh janganlah saling membenci satu sama lain gitu loh. Karena Islam itu mengajarkan yang damai. Gitu. Banyak sekali ya manfaat yang bisa kita sampaikan. Dari Ashburn, Virginia, tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta pentas seni budaya Indonesia. There's something so beautiful about making something that is an art that people wear every single day. Bagi Trey Milan Buchanan, seni itu adalah fashion. Dia adalah seorang peserta magang desain di So Harlem, sebuah inkubator bagi para perancang busana dan wirausahawan yang baru muncul di lingkungan bersejarah kulit hitam di Harlem, New York. I love to create clothing that you have on, but it can be shaped or shifted or even a different pattern, a different fabric to something that can make it even more cooler than what it already is. Namun dalam industri fashion yang sangat kompetitif di kota ini, dia mendapat banyak tantangan. It's a very closed group. Sometimes you really gotta just slide into the back door. Sometimes you gotta wiggle your way in. Itulah mengapa tempat seperti So Harlem sangat penting bagi talenta muda seperti Trey dan sesama peserta magang Noah. I might not be what I'm doing if it went for So Harlem, at all. New York adalah rumah bagi perguruan tinggi fashion bergengsi seperti Fashion Institute of Technology atau Parsons School of Design. Namun keduanya terlalu mahal bagi Noah. I'd never touched a sewing machine before I got here. Never. And I came here and, they walked me through everything. I was able to learn how to sew. I learned how to cut patterns, make patterns. Pendidikan menjadi faktor penting dalam karir di industri fashion. Seperti diakui Henry Smith, pengajar di So Harlem, yang juga tumbuh besar di lingkungan ini. Henry belajar di Manhattanville Needle Trade School, yang dibuka oleh Marian Anderson, orang Afrika Amerika pertama yang memiliki lisensi untuk mengajar menjahit di kota New York. He was everything that I needed. He was the counselor, he was my father, he was my mentor, he was my friend. And with that relationship, it changed my mindset as to what I was going to do the very next day. So Harlem telah membantu meluncurkan lebih dari 20 bisnis mikro, termasuk lini pakaian milik Noah dan Trey. Dalam perjalanannya, lembaga ini juga telah melatih para pengangguran dan warga setempat yang belum memiliki pekerjaan dan membantu penempatan kerja. Kelompok minoritas kulit hitam masih menghadapi stereotip dan diskriminasi di industri fashion Amerika. Pada tahun 2021, Council of Fashion Designers of America
bersama perusahaan PVH Corp mensurvei lebih dari 1.000 karyawan di 41 perusahaan mode. Survei ini mengungkap bahwa 2 dari 3 karyawan kulit hitam menghadapi mikroagresi dan seringkali menjadi satu-satunya minoritas di tempat kerja. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.